Pokoknya jangan istirahat lama sebelum kita nyampe tenda. Langsung gue merinding nih. Bilang, astagfirullahaladzim. Ya udah bang, jalan dah. Akhirnya gue paksain tuh jalan pelan-pelan tuh. Gue seret kaki gue paksain jalan pelan-pelan. Gila kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Kiki, masih di Camp 1000 Bintang. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video gue. Like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Amin. Oke, dalam video kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman gue. Pada waktu itu pengalaman gue masih di tahun 2014. Ya, setelah turun dari Gunung Cikuray waktu itu, selang berapa minggu gue ngopi sama sepupu gue tuh. Ngopi, ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia ngajakin gue ke Gunung Kembar. Wow. Waktu itu gue nggak tahu ya Gunung Kembar itu kayak gimana. Gue nanya dong, Gunung Kembar itu yang kayak gimana? Nih, Sindoro Sumbing. Oh, Sindoro Sumbing. Jadi Sindoro Sumbing tuh harusnya dia tuh namanya Triple S. Sindoro Sumbing Selamat. Nah, yang hadap-hadapan ini kayak Gunung Kembar itu Sindoro Sumbing. Nah, sepupu gue itu ngajakin gue buat TikTok. Pertama Sindoro dulu, turun, baru ke Sumbing. Gila kata gue nih. TikTok. Udah gitu, ketinggian di Gunung Jawa Tengah kan maksimal udah di atas 3000 semua. Udah 3000 semua tuh. Akhirnya gue pikir, oke siap. Nentuin waktu, tanggal, dan akhirnya ketemu tanggal 6, 7, 8, 9. Karena kita menghitung di perjalanan ya, jadi gue ngasih jarak sehari-sehari. Waktu sudah makin dekat waktu itu ya. Gue biasa lah, kalau mau naik gunung pasti gue sharing-sharing sama Mbah Google. Gue sharing lah tuh pertama Gunung Sindoro. Yang pertama nanti nih mau dinaikin pertama nih Sindoro. Gue baca-baca, loh kok gunung rawan nih? Rawannya kenapa? Gue baca tuh dari Gunung Sindoro keluar tuh dari sebuah media ya. Media itu namanya Kaskus kalau nggak salah. Nah, di dalam media itu cuitannya, hati-hati Gan, di Gunung Sindoro banyak maling. Pemaling tenda atau keril ya. Ya gue baca-baca ya, ternyata ada salah seorang pendaki yang tendanya itu disobek dan kerilnya itu pokoknya tenda di dalamnya itu kosong udah. Kerilnya terus sama tenda yang belum dibuka itu hilang. Akhirnya gue selesai baca itu, gue ngobrol lagi sama sepupu gue. Bang ini gini, banyak maling nih kata di Sindoro. Gimana? Sedangkan kita mau naik ini kan alat-alat minjem sama temen.
Kalau sampai kejadian hilang gimana? Wah, air muter kepala gitu. Atur strategi. Ngobrol lah gue berdua sambil ngopi. Ngopi dulu. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya udah sepakat. Sepakat tuh kita rencana nanti ngecamp itu di atas pos 3 ya. Itu di pos 3 itu udah di atas ya, melewati batas vegetasi. Oke, deal. Lalu terus kita tanggal, oh iya, waktu di media Kafis tuh gue lihat di yang tentang info maling tenda itu di 2013. Ya kan nggak, jaraknya nggak begitu jauh sama di 2013 dan 2014. Dengan gue tuh naik 2014 Juli, bulan Juli. Sudah semua diatur, sampailah tuh H-1, kita udah packing tuh, packing sendiri-sendiri. Waktu itu dikasih pinjem keril merek Eiger, tahu sendiri kan Eiger harganya berapa. Sepupu gue mereknya tuh keril Ray. Oh iya, iya bener Ray. Nah, perkenalan dulu, sepupu gue ini namanya si Doim, panggilannya Doim. Setelah packing, stuck, besok sorenya itu kita berangkat ke salah satu PO tuh, PO Sinjai Sinar Jaya. Kita kan gue nih dari Bekasi nih, Bekasi kota, ngompreng lah naik angkot sampai ke Pool Sinar Jaya yang itu posisinya berada di Cibitung, pintu tol Cibitung, pasti tau lah kalian. Situ akhirnya sampailah itu kita jam 5 sore di sana. Sepupu gue itu langsung beli tiket, ke arah Jateng Banjarnegara, pokoknya nanti turunnya itu di Terminal Jombor kalau nggak salah, itu Terminal Jombor. Dapat tiket, selang setengah jam itu busnya datang. Kita lihat di tiketnya kan, oh ini busnya, udah kita langsung naik. Nggak lama naik, langsung jalan lagi karena dia tuh modelnya satu masuk satu keluar, satu masuk satu keluar gitu. Akhirnya penuh lah tuh bus, sama ada karyawan juga mungkin yang pada pulang kampung ya, pada pakai seragam kerja. Singkat cerita, pagi itu udah di jalan tuh, udah tidur lah pagi. Itu sampai di Banjarnegara bus sudah kosong, cuma sisa 2 atau 3 orang lah. Ya bebas kan kita tidur, wah tidur nyenyak deh itu. Sepupu gue sampai nyenyak kan, kita ngambil seat beda-beda udah, karena udah kosong bisa tidur sebentar. Perkiraan itu jam antara setengah 8 sampai jam 8 tibalah kita di Terminal Jombor, terminal tujuan. Turun kita ke toilet dulu, cuci muka, bersih-bersih, keluarlah terminal. Nah, kita itu keluar dari terminal itu kita naik mobil kayak help 3/4 gitu, arah ke apa ya, base camp Gunung Sindoro itu namanya Desa Kledung Parakan apa itu, nanti lebih jelasnya ada alamatnya, mungkin Desa Kledung lah, Kedung atau Kedung gitu mungkin ya, rada lupa gua.
Nah pas gua naik hilep itu, gua berdua doang nih sama sepupu gua naik. Di dalam itu ada mbah-mbah, kayak dia kayak pulang dari pasar atau gimana gitu, banyak bawaan. Dia nanya gua pakai bahasa Jawa. Gua kan orang Betawi ya, nggak tahu bahasa Jawa. Pokoknya dia ngomong bahasa Jawa, gua refleks, iya kenapa mbah? Oh mungkin pas dia dengar gua ngomong kenapa mbah, dia tahu gua nggak bisa bahasa Jawa. Oh, terus dia berbalik lah pakai bahasa Indonesia. Mas dari mana? Kata dia gitu. Saya dari Jakarta mbah. Oh dari Jakarta. Mau kemana ini? Naik gunung mana? Katanya. Mau ke Sindoro mbah. Insya Allah kalau ini sih mau langsung nanti ke Sumbing juga. Hmm, Sindoro. Iya, akhirnya dia cerita tuh masalah Gunung Sindoro. Dia cerita kalau Kalau dulu tuh Mas ya katanya, di atas puncaknya itu warga pada naik ke atas bisa turun ke bawah, ke apa, ke dasar kawahnya. Itu dulu belum belum mengeluarkan gas beracun kata dia. Pada berenang gitu kan. Terus pada apa? Hmm, nyusun-nyusun batu gitu tulis nama. oh gitu ya mbak. Iya, tapi semenjak mengeluarkan gas beracun, warga nggak ada yang berani gitu naik-naik lagi untuk turun ke dasar kawahnya. Oh, Iya iya iya. Nggak lama dia cerita lagi. belum lama katanya Mas, ada orang dari mana gitu ya, pendaki juga, dia meninggal kena hipo. Meninggal mbak? Iya. Tuh, ya udah singkat cerita, ngobrol banyak tuh gue sama si mbak. Pas gue mau turun, mbaknya ngomong gini. Kamu hati-hati Mas ya kayak gitu. Oh iya mbak, makasih. Saya gituin kan. Akhirnya gue turun. Karena dari jalan raya itu ke base camp itu deket kok, cuma nggak ada 1 menit langsung nyampe kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya gue sampai base camp, regis ya. Oh regis dulu tuh, kursi maksi KTP, berkas-berkas gue selesain semua. Dia nanya, dari orang base campnya ngomong begini, ini barangnya banyak mas, ada yang mau dititip kata dia gitu kan. Gue refleks, oh enggak mas, mau saya bawa semua. Oh ya udah kali kalau seandainya takut berat bisa dititip gitu. Oh enggak mas, nggak apa-apa kok saya bawa. Terus saya ngurusi maksi, cari sarapan dulu karena belum sarapan kan di terminal Jombor, nggak sempat sarapan karena kita ngejar waktu buat ke base camp. Akhirnya itu di deket base camp itu ada tukang makanan, sarapan lah di situ. Dan di situ tuh ada juga pendaki lagi sarapan. Akhirnya kita ngobrol ngobrol, dia bilang dia dari Pondok Gede. Oh Pondok Gede mas, saya dari Bekasi saya gitu kan. Bekasi, Bekasi kota. Oh deket dong. Iya, ini mau kemana mas? Saya udah turun kata dia gitu kan. Oh udah turun ya wes, saya sarapan dulu. Oh iya saya juga mau packing ini, mau langsung balik katanya ke Pondok Gede. Oh iya, kita selesai sarapan, kita bungkus nasi buat di atas kan, karena kita itu masak nasi emang nggak bisa dari dulu, dari awal mendaki sampai saat ini nih kalau naik gunung nggak pernah masak nasi. Selesai sarapan,
bungkus nasi, kita ke base camp lagi berdua. Terus sekitar jam berapa itu ya? Sekitar jam 9-an kita udah siap nih, karena di Sindoro itu kan nggak ada air, jadi kita udah isi air dari base camp. Selesai isi air, orang base camp nawarin, "Mas, mau naik ojek nggak?" Ojek, gue nanya kan, "Berapaan mas?" Dulu itu sekitaran 25 apa 35 gitu dulu ya, lupa sih karena udah lama ya. Akhirnya deal, oke lah, mempersingkat waktu, gue sama sepupu gue naik ojek satu-satu sampai di apa, oh sampai pas atas perkebunan warga, nanti ada fotonya. Pas sampai sudah naik ojek sampai di batas tuh, batas kita mau ngedaki. Sampai sebentar tuh kita foto-foto dulu, foto-foto, karena itu di belakang kita tuh uh Gunung Sumbing gagah banget, gagah menanti buat didaki. Singkat cerita, selesai foto, berdoa, jalan nih berdua, gua sama sepupu gua. Selama perjalanan banyak istirahatnya karena ngap ya, dua-duanya pakai keril, nggak ada yang pakai depek, malah ada depek satu ya, karena mungkin itu buat logistik tadinya. Kita berangkat istirahat, singkat sampailah di pos 1. Istirahat sebentar ya, 2 batang rokok, jalan lagi. Hutannya lebat banget sih Sindoro, lebat banget. Jalan terus singkat sampai di pos 2. Nah di pos 2 kita istirahat rada lamaan lah, karena bisa ngerokok, nyantai, ngap juga sih. Ngap, treknya lumayan lah, gila. Kalau gunung-gunung Jawa Tengah treknya cihuy. Kita selesai di pos 2, foto-foto, lanjut kita di naik lagi ke pos 3. Jauh itu pos 3 jaraknya. Lama naik kita ke pos 3. Kalau setahu gue tuh dulu di pos 3 itu udah hampir batas vegetasi kalau nggak salah. Kita sampai di pos 3 itu kira-kira sekitaran jam 2-an kalau nggak salah. Jam 2 lewatnya. Pos 3. Karena waktu gue baca-baca itu di pos 3 itu katanya banyak bagas yang suka bolak-balik. Akhirnya kita mutusin naik lagi. Di atas pos 3 itu lumayan lah, rada jauhan sedikit. Di sebelah kiri ada tanah lapang lah, cukup lah itu buat satu tenda. Itu udah di batas vegetasi, udah lewat kalau nggak salah, itu udah lewat. Pos 3 kan masih banyak pohon, jadi di atasnya lagi tuh sudah batas vegetasi, nggak ada pohon-pohon gede, paling ada pohon-pohon kecil sama rumput-rumput. Jadi kita bikin tenda di situ, ya sambil bikin tenda, bikin air, ngopi, ya nikmatin alam. Nggak terasa udah maghrib. Sepupu gue bilang, "Ayo istirahat Ki," ini. Nanti kita soalnya muncaknya bawa tenda sama keril. Wah, iya ya. Yaudah istirahat. Istirahat nggak nggak nyenyak karena di tempat gue bangun tenda itu sebelahnya itu jalur. Jadi kalau ada pendaki lewat itu pada istirahat di situ. Udah ngobrol.
gue dengar suara satu orang tuh, kok dia sendirian ya. Gue tanya lah, mas kok sendirian? Iya mas, saya TikTok katanya. Oh TikTok, sama saya juga mau TikTok gitu. Setelah dia istirahat itu, gue masuk lagi istirahat. Dia tidur lah sebentar tuh. Malamnya sekitaran jam 1 kita bangun buat packing lagi. Bangun kita packing lagi. Jadi ini gue sama sepupu gue ngobrol lagi. Ini logistik kalau kita bawa ke atas berat. Akhirnya dia punya ide, karena kita kan tuh bawa tali rapia. Bawa tali rapia, kita cari jurang yang di dekat pas gue bangun tenda, sebelah sananya itu ada jurang. Jadi kita ambil tali itu sekarang 3 meter. Nah, talinya itu kita ikat di pohon. Nah, logistik kita ikat di tali ujungnya. Jadi logistik sama ada beberapa air kita gantung di jurang. Kita gantung udah packing, berdoa lagi, siapin headlamp, berangkat lagi naik. Itu trik malam. Wah lumayan lah, ngap banget. Berangkat gitu tuh, lanjut terus sampai pos Watu Tata kalau nggak salah. Pos Watu Tata kalau nggak salah itu. Terus lagi, naik lagi. Sampai di atas pos Watu Tata nggak lama itu, nggak jauh lah. Itu udah ngap tuh, bawa tenda juga kan. Bawa keril tenda, walaupun logistik udah dibuang. Nggak dibuang sih, disimpan. Tetep rasanya gila. Kayak gimana ya, beban berat banget. Akhirnya gue ngobrol lagi sama sepupu gue, kita bangun tenda di situ karena itu kan udah batas vegetasi nih. Jadi kalau kita dari atas tuh ngeliat orang itu jelas, menghindari eh, hal-hal yang tidak diinginkan kayak seperti pencurian di tenda. Akhirnya kita bangun tenda itu di situ, keril tuh 2 keril dimasukin, kita bawa depek sama logistik secukupnya sama air minum. Nah, terus sepupu gue tuh dia bawa gembok kecil kalau nggak salah, bawa gembok kecil. Jadi resletingnya itu digembok sama dia, dijadiin satu. Jadi kalau untuk dibuka itu nggak bisa kecuali tendanya dirusak atau disobek gitu ya, baru bisa carrier dibawa. Setelah itu kita mutusin naik lagi tuh, cuma kita modalkan depek doang, berdua depek-depekan naik. Biasa lagu lama, gue nanya, bang masih jauh puncaknya? Itu nih, ini udah gunungan nih, itu di atasnya. Oh iya, karena malam kan gelap nggak kelihatan. Udah nyampe nih, mana ini kok masih jauh, itu di atas lagi. Ya udah terus ikutin aja, udah ikutin ketemulah sama pendaki lain juga tuh. Ada pendaki, boleh kita lewatin tuh, permisi kita lewatin. Singkat cerita, jadi gua sama sepupu gue ini nyampe puncak itu paling pertama, masih gelap itu nyampe puncak. Nah, ngerokok sebat baru pendaki lain. Nah yang gue ketemu lagi tuh sama yang sendiri tuh, yang TikTok itu, sama dia nyampe sama ada lagi tuh, dia ada barengan lagi dari pendaki dari Jogja. Nah pendaki yang TikTok itu dia tuh akamsi lah, dari daerah situ juga, namanya itu si Toto kalau nggak salah, Toto namanya. Kita ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, dia nanya balik, dari mana yang mas? Gue dari Bekasi mas. Oh Bekasi. Mas yang ini yang banyak dari mana?
Saya dari Jogja mas, motoran. Oh motoran, enak ya, deket ya. Iya, cuma berapa jam gitu. Iya, ngobrol-ngobrol, akhirnya tuh kita ngopi, ngopi, ngerokok, nyemil, mulai terang, matahari terbit, matahari udah mulai terbit tuh. Set, apa sih, udah ada oren-orennya gitu langit. Subhanallah, indah banget, kuasa Tuhan. Akhirnya kita foto-foto, kita ngobrol juga tuh, foto-foto, ngobrol, sharing-sharing. Ngobrol, kita foto foto bareng-bareng juga sih buat kenang-kenangan. Akhirnya jadi gini apa, kita tukeran nomor tuh, nomor WA sama si yang namanya Toto itu. Oh dulu mah WA belum kayaknya ya, cuma dari BBM sama Facebook. Ya tukeran nomor, foto-foto, karena kan ada foto dia juga, diminta dikirim. Oke siap, nanti dikirim. Nah, ya berteman lah di Facebook. Kita selesai foto-foto, kita di puncak nggak lama, matahari udah terang, udah post foto-foto, kita mutusin turun lagi karena tenda tenda masih di bawah. Kita ya kita ketir juga sih, takut juga, takutnya dibobol, hilang. Nggak tahu deh mana barang-barang boleh pinjam semua itu sama teman. Harusnya kita jaga banget. Akhirnya kita turun tuh dari puncak, lari. Gue sama sepupu gue tuh diajak lari, ya siap lari, tak 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 tak, duduk istirahat. Pokoknya jangan istirahat lama sebelum kita nyampe tenda. Udah lari lagi, turun, lari lagi, ya, ngap lah, karena gue nggak biasa lari ya. Turun terus turun sampai lah di tenda. Kita cek tenda aman, kita buka dalamnya aman. Ya udah istirahat dulu, bikin kopi, kan udah capek lari, diajak lari gila. Dia udah biasa kali, gua belum. Ngopi selesai, packing lagi, packing. Saya packing, kita turun nih, turun jalan biasa. Nggak lama dari situ kok, kayaknya nih gue ngerasa kaki gue yang sebelah kiri ini nggak enak gitu, kayak gimana ya, kayak ada yang megang begini, tau nggak? Bengkak enggak tapi sakit. Bang, gue ngobrol sama sepupu gue, bang kaki gue sakit ya. Masa coba lihat, buka sepatu tapi nggak bengkak. Biasanya kalau kayak kepritek gitu ya, atau salah langkah pasti bengkak uratnya. Ini enggak, iya tapi kok sakit ya, sakit ini. Akhirnya jalan itu gue nggak bisa kencang, nggak bisa dibawa lari, jalan pelan-pelan. Nggak bisa cepetan kalau kata sepupu gue. Nggak bisa bang, ini kok aneh ini kaki ini, kata gue. Tadi nggak apa-apa kita lari, cek-cek tapi nggak bengkak. Iya ya, nggak bengkak. Akhirnya paksa turun terus, jalan, ketemu sama pendaki lain tuh, dia kayak ditemenin gate juga sih sama Kamsi gitu. Dia orang Jakarta, ngobrol kita juga lama tuh, sebentaran ngobrol. Ketemu lagi lah sama si Toto itu. Si Toto itu dia memang Kamsi ya, udah biasa dia jalan kayak gitu. Kita ngobrol lama, jalan lagi tuh bareng, kita bertiga tuh jadinya. Gua Doi sama Toto. Oh, gua jalan pelan, si Toto jalannya cepet cepet dia bilang, Iski aku duluan ya,
oh iya ya udah duluan aja, kaki gue sakit ini. Oh ya udah, ya udah akhirnya dia jalan duluan, gue jalan pelan terus, masih pelan, jalan pelan, tak 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 tak, nggak enak banget, bengkak enggak, tapi kok sakit. Jalan sampailah sore tuh, udah jam setengah tiga, di sampai, oh pokoknya udah masih udah rada sorean tuh, kita sampai di tempat pertama camp, tempat pertama camp karena kita nyimpan logistik di situ. Nah kita sampai situ nggak taunya di situ banyak ada pendaki juga lagi pada istirahat, udah istirahat ya, karena kita mau ngambil barang kan, ya kita nunggu dulu, istirahat lagi lama, istirahat lama. Dia yang pendaki lain tuh ketawa-ketawa sambil udah ayo berangkat lagi, oh dia berangkat lagi. Guna gue sama sepupu gue tuh naruh keril, mereka berangkat, gue balik ke situ ke tempat nyimpan logistik. Kan karena di tempat jurang itu kan, jadi misal tempat gue bangun tenda nih, belok kiri itu jurang, ada landai terus jurang. Gue nyampe situ, ambil kiri kan, ya ampun bang, kaget gue, mana masih wangi banget. Ternyata itu pendaki itu nunggu temannya di situ karena temannya mau buang air besar. Aduh, ampun, mana baru baru keluar ya, mungkin lagi angkat-angkatnya ya, semeriwing. Baunya ampun ampun. Lagi kenapa nggak digali dulu gitu, ini asal buang buang aja di situ, udah kayak binatang. Mau nggak mau kita paksain kan, sambil tutup hidung tuh ngambil logistik, sambil ketawa tuh gue sama sepupu gue. Gila, mana bau banget. Cepet-cepet dah tuh ambil logistik. Sambil logistik lari ke keril, kita packing lagi tuh logistik yang di luar, sambil ketawa aja, mana wangi banget, ampun dah gue bang. selesai selesai packing lagi, turun lagi, lewatlah pos 3. Di pos 3 ke bawah itu pos 3 ke bawah itu udah pohon gede-gede, pohon gede-gede sampai pos 2. Nah dari pos 2 ke pos 1 itu gua udah ngerasa nggak kuat sama kaki gue tuh, sakit lah pokoknya, nggak bengkak tapi sakit. Akhirnya habis asar sekitaran jam 4-an, jam 4-an itu, tapi kok kayaknya gelap gitu loh, kayak udah sore banget, kayak mau maghrib gitu, gelap jam 4-an. Gue ngeluh banget sama sepupu gue itu. Akhirnya gue stop kan, gue duduk, bang kaki gue sakit banget ini, gimana ya. Akhirnya sepupu gue tuh nyamperin gue, paksain paksain aja keburu malam. nah setelah dia ngomong itu, gue langsung kayak gimana ya, kayak orang ngerasa aneh aja, kok ini gue ngobrol berdua kayak ada yang nyatin gitu kan. Akhirnya kan karena di sana semak-semak kan, karena udah gelap gitu ya, padahal waktu itu masih siang, sekarang jam 4 gelap. Gue noleh ke kanan karena kan kayak banyak suara binatang jangkrik gitu ya, krik 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 krik. Langsung gue digombring, nih bilang astagfirullahaladzim,
Ya udah bang, jalan. Gue paksain tuh jalan pelan-pelan, gue seret kaki gue paksain jalan pelan-pelan. Gila kan, pantas aja gue langsung merinding, orang ada yang ngeliatin dari jauh. Ya udah gue jalan pelan-pelan, udah pokoknya tuh gue nggak jauh dari sepupu gue jalan pelan sambil ngiringin gue. Jalan sampai lah pos 1, terus jalan. Pokoknya walaupun sakit gue seret kaki gue, udah pelan-pelan, mendingan jalan pelan-pelan daripada gue duduk. Terus keluarlah ke sampai perkebunan warga. Nah masih terang itu, padahal masih terang di perkebunan warga itu terang. Cuman kenapa itu di antara pos 2 sampai pos 1 kayak gelap banget gitu. Gila lah pokoknya itu. Gue makin ngeluh sama sepupu, aduh sakit banget mah kaki gue ini. Jalan pelan-pelan, akhirnya keril gue tuh dibawain sama dia lah, karena gue sakit. Jalan pelan-pelan sampailah di base camp. Sampai di base camp nih, gue sampai selanjutnya nih, kaki gue sakit nih, gue buka lagi, gue lihat nggak bengkak, kaki nggak bengkak. Akhirnya gue ngobrol lagi sama sepupu gue, ini gimana bang, kalau kayak gini gue nggak sanggup ini buat kesumbing lagi, sakit banget kaki gue, aduh gimana ya. Nah akhirnya ke sumbing itu dibatalin. Nah dia ngelirik itu langsung, apa kita ke Gunung Prau aja kata dia gitu kan. Aduh bang, kalau ke gunung lagi gue nggak sanggup dah, nggak sanggup, ntar yang ada nyusahin lu, kaki gue sakit banget ini. Akhirnya dilihat kan sama dia, nggak apa-apa kaki lu nggak bengkak nggak apa kata dia. Iya tapi sakit gue gitu kan. Akhirnya ya udah, di base camp lu mandi deh kata dia. Jadi mandi kan, lu mandi sambil lu baca doa apa gitu dalam hati lu, karena emang kayak apa ya, kayak aneh aja gitu, nggak bengkak tapi sakit. Akhirnya ya udah bang, gue mandi lah, gue mandi ya sambil baca baca niat mandi suci lah buat bebersih juga sih kalian. Gue mandi, wah selesai mandi tuh sekitaran pukul jam 5-an kalau nggak salah. Jam 5-an ngobrol lagi, ini gimana mau langsung balik ke Bekasi kata dia gitu kan. Ya udah bang, balik ke Bekasi dah, gua nggak sanggup kaki gue ini. Akhirnya kita ngobrol sama orang base camp, ada itu mobil yang ke Bekasi dari terminal Jombor itu terakhir jam 5, jam 5 sampai setengah 6 kalau nggak salah ya waktu itu. Akhirnya gue cepet-cepet mutusin buat ke terminal Jombor tuh, sambil ngerasain sakit kaki. Sampailah di terminal Jombor, pesen tiket. Nah untungnya masih ada bus keberangkatan terakhir itu sekitaran jam segituan, jam 5-an. Dapat tiket, nggak lama itu bus langsung berangkat. Pas gua naik bus nggak lama itu udah di perjalanan nih, udah berapa menit perjalanan, gua tapakin kaki gua, bang kaki gua kok nggak sakit lagi ya. Ah, serius lu? Iya, coba sini gua lihat. Di dalam, iya nggak bengkak tadi mah, tapi lu ngerasanya gimana? Ngerasanya tadi sakit, nggak enak buat ngelangkah. Makanya gue ngeluh kan sama lu, wah ini nggak beres nih kalau kata dia gitu kan. Ada yang nggak beres, mungkin lu nyenggol sesuatu kali di atas, bisa juga kali bang, tapi kan gue nggak tahu sakit aja jadi menghambat perjalanan. Ya udahlah, kalau emang udah nggak sakit mah syukur dah. Akhirnya gue bisa tidur istirahat juga tuh di bus lama, bisa tidur.
terlanjur sampailah di Bekasi. Sampai di Bekasi itu yang tadinya jadwalnya 2 gunung, yang ada cuma bisa naik ke Sindoro doang, Sumbingnya buat PR. Ya begitulah naik gunung, nggak bisa dipaksain, tergantung fisik dan kondisi. Kita cuma ada niatan mau kesini, tapi kalau waktunya belum dapat ya nggak bakalan berangkat. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gua. Mungkin itu sedikit cerita ya dari perjalanan gua mendaki Gunung Sindoro yang tadinya harus bisa ngedaki 2 gunung kembar itu antara Sindoro dan Sumbing, dan ternyata gue cuma bisa sampai di Sindoro doang, Sumbingnya buat PR karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ya itulah sedikit pelajaran ya, karena di pendakian Gunung Sindoro ini yang waktu itu terkenalnya gunung banyak maling ya kalau nggak salah gitu. Banyak begal gunung. Singkat cerita, alhamdulillah juga peralatan kita aman semua, nggak ada yang hilang. Mungkin itu karena lagi apesnya kali ya yang hilang itu. Ya udah, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dan like, share video gue ini. Jangan lupa subscribe-nya. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, gue Kiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.